Kembali ke video tutorial dari database dasar dan SQL. Pada bagian yang kelima ini kita akan melakukan praktek dasar dari membuat tabel yang tadi. Tabel siswa ini kita akan praktekkan dengan menggunakan database. Nah, pada praktek yang pertama kita akan buat database dan tabel. Sebelum kita ke sana, saya akan berikan pengantar dulu. Program yang digunakan pada proses pembuatan database itu sangat banyak sekali. Ada MS Access, kemudian SQL Server, MySQL, Oracle, Firebird, PostgreSQL, DB2, SQLite, Interbase, dan seterusnya. Ada banyak sekali program yang bisa kita pilih untuk membuat sebuah database. Nah, pada bagian yang pertama ini karena kita masih pemula sekali, jadi belum mengenal sama sekali, sebaiknya atau saya anjurkan untuk belajar akses terlebih dahulu, karena ini bagian yang termudah untuk memahami sebuah database. Jadi nanti pada tahap yang lanjut atau kalau kemampuan kita sudah lebih baik, kita bisa belajar SQL Server atau MySQL atau Oracle. Yang paling umum dan paling sering digunakan di dunia industri itu ada 3. SQL Server ini dibuat oleh Microsoft, kemudian MySQL itu dulu dibuat oleh Sun Microsystem, kemudian sekarang dibeli oleh Oracle, kemudian yang ketiga Oracle. Jadi banyak sekali lowongan kerja yang membutuhkan programmer database dengan 3 ini. Kalau tidak SQL Server ya MySQL, kalau tidak MySQL ya Oracle. Sementara ini Oracle yang paling banyak dibutuhkan. Tapi karena kita masih pemula, kita akan ke MS Access. Oke, kita ke MS Access dulu. Kita buka MS Access-nya. Start, kemudian program, kemudian Microsoft Office. Sini Microsoft Office Access 2003. Oke, saya akan kecilkan tampilannya. Agar kelihatan di video ini. Ini adalah tampilan dari Microsoft Access yang sudah dibuka. Untuk membuat sebuah database, yang pertama adalah klik file, kemudian new. Di sini sebelah kanan terdapat pilihan blank database. Kita klik blank database. Nah, di sini kita akan menyimpan dulu. Kita akan letakkan dia pada folder. Oke, saya akan klik di sini. Saya akan buat sebuah folder di sini, belajar database, agar terkumpul. Belajar database. Oke, di sini. Oke. Nah, di dalam folder belajar database ini kita akan memberi nama dari databasenya. Misalnya database kita bilang dengan DB. Oke, DB siswa, karena nanti dia berisi dari ini, dari tabel siswa dan seterusnya dari sini. Nah, nanti kita akan buat sebuah DB siswa seperti ini, create. Nah, ini sudah jadi. Di sini sudah DB siswa, kemudian ini. Di manakah hasilnya? Kita akan lihat. Dia ada di, kita refresh, belajar database, kemudian ini terdapat DB siswa. Jadi ini kita sudah mendapatkan database. Nah, proses pembuatan database ini disebut dengan yang kemarin data definition language. Jadi inilah pembuatan database dengan data definition language. Jadi ini proses pembuatan dari database-nya. Kemudian pada langkah berikutnya setelah kita membuat database seperti ini adalah membuat sebuah tabel. Caranya di sini ada create table in design view. Kita klik 2 kali, akan terbuka seperti ini. Nah, di sini terdapat field name. Ya, seperti yang tadi dijelaskan adalah kolom-kolomnya ini kita tulis nomor induk, ini SN, nama dan alamat. Seperti ini. Nah, ini saya sebut dengan nomor. Nah, pada penulisan ini tidak boleh ada spasi. Jadi, kita bisa menggunakan underscore, garis bawah seperti ini, atau kita langsung membedakan dengan huruf besar, huruf kecil, nomor induk. Jadi, kalau diakhiri dengan di awal huruf besar berarti dia satu baris. Kemudian di sini dapat tipe data. Di sini saya sudah mempunyai beberapa tipe data penjelasan. Ada beberapa tipe data yang bisa digunakan. Yang pertama adalah teks, adalah tipe data yang berisikan huruf atau kombinasi huruf dan angka. Tipe data ini memiliki panjang 255 karakter. Jadi spasi itu dihitung sebagai karakter. Jadi misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, spasi ini yang ke-7.
8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Kemudian memo adalah tipe yang berisi huruf atau kombinasi huruf dan angka memiliki panjang sampai 65.535 karakter. Kemudian number, kemudian adalah tipe data yang berisi angka. Kemudian datetime yang berisi tanggal, bulan, tahun, dan waktu atau jam. Kemudian currency atau mata uang. Kemudian auto number, tipe data yang berisikan angka yang mengalami increment atau penambahan dengan skala kelipatan tetap. Defaultnya adalah 1. Kemudian yes no atau boolean. Yes no atau boolean. Bool itu hanya mengenal yes dan no. Kemudian oleh objek. Oleh objek ini biasanya digunakan untuk penyimpanan file atau grafik atau gambar atau foto. Jadi ini menggunakan tipe data oleh objek. Kemudian hyperlink. Nah, hyperlink itu biasanya link pada web. Itu bisa kita simpan menggunakan tipe data hyperlink. Jadi ini adalah tipe-tipe data yang bisa digunakan. Sambil berjalan kita akan mengetahui fungsi-fungsi dari tipe data. Nah, bagaimana menggunakannya itu di sini di tabel. Nomor induk, teks. Ini kita buat aja 5. Oke. Kemudian berikutnya NISN. Oke, NISN. NISN saya buat sebagai teks dengan panjang 12. Oke, kenapa menggunakan teks? Karena biasanya nomor induk itu ada tanda strip. Kalau angka kan tidak boleh ada tanda strip. Misalnya 2000 kan bukan 200 kan? Jadi menggunakan teks karena biasanya nomor induk itu seringkali ada 200 seperti ini, kemudian 1, 2, 3 kan ini ada tanda strip. Jadi ini disebut dengan teks. Nah, kalau angka kan seperti ini 200, 1, 2, 3. Kalau angka seperti kan dia akan rata kanan. Kalau teks dia rata kiri. Jadi ini kita sebut saja sebagai teks agar lebih mudah nantinya. Kemudian berikutnya nama. Jadi nomor induk NISN, nama dan alamat. Oke, berikutnya adalah nama. Nama, ini teks. Ini kita batasi nama adalah 50 huruf saja, tidak bisa lebih. Kan tidak boleh terlalu panjang juga. Kemudian kalau NISN, ini kita harus mengatur file size-nya. File size ini harus diatur supaya tidak ngawur. Ini disesuaikan dengan jumlah yang kita butuhkan. Jadi kita tidak bisa langsung menulis 255, itu tidak boleh. Harus disesuaikan dengan kira-kira panjangnya berapa. Misalnya nomor induknya semua panjangnya 5, ya udah kita kasih 5. Tidak bisa dikasih 55 atau 100 atau 255, itu ngawur itu. Kemudian berikutnya alamat. Alamat ini kita juga kira-kira panjangnya. Misalnya kita anggaplah 100 paling banyak. 100, jadi tidak dimaksimalkan. Oke, dari sini kita sudah membuat nama kolom-kolomnya seperti ini. Nah, berikutnya adalah menentukan mana yang dijadikan sebagai primary key. Nah, pada yang tadi kita sudah menyebutkan kalau nomor induk ini akan kita jadikan sebagai primary key. Nah, ini nomor induk. Berarti cara di sininya adalah seperti ini. Klik kanan, kemudian primary key. Ini sudah menjadi primary key. Nah, secara otomatis di sini indeksnya itu akan yes, no duplicate. No duplicate. Secara otomatis. Jadi cara langsung ini tidak akan bisa sama nomor induk. Kalau ini indeks no. Nama ini bisa kita indeks untuk menggunakan pencarian. Nah, biasanya orang kan mencari nama, jenenge sopo, nah, kan? Nama siswanya siapa? Karena itu kita bisa indeks, tapi yes duplicate, oke. Yes duplicate, oke. Jadi ini diindeks nama ini supaya mempermudah pencarian. Kalau tidak diindeks bisa, tapi untuk data-data yang sampai ribuan itu agak lama prosesnya. Nah, kalau kita indeks yes duplicate, oke, maka dia boleh double, boleh ada nama yang sama dan sudah diindeks seperti ini. Kemudian berikutnya alamat. Alamat ini teks. Teks ini kita kasih alamat ini 100 untuk alamat. 100. Nah, nama ini ya 50. Oke, 50 saja. Jadi ini kita harus menentukan batasannya. Tidak bisa sembarangan ya. NISN 12, nomor induk 5 saja. Atau sesuaikan dengan nomor induk Anda. Nah, misalnya nomor induk Anda 15 ya dikasih 15. Jadi tidak, ini contoh saja 5. Oke. Sudah, kalau sudah kemudian kita klik tutup ini. Dia akan tanya untuk yes, simpan. Kita akan simpan. Saya beri nama TBL siswa. Kemudian kita klik
Oke. Nah, ini kita sudah mempunyai tabel siswa. Di sini kita bisa klik 2 kali. Nah, ini adalah isinya. Misalnya 1 2 3, kemudian NISN 4567890, kemudian nama seperti yang di sini Ahmad, itu bisa Ahmad. Oke. Kemudian alamatnya mana? Misalnya di sini apa? Gedangan Sidoarjo. Berarti nanti kita bisa tuliskan di sini Gedangan Sidoarjo. Oke. Itu kita akan ambil kesimpulan dari materi ini. Proses pembuatan tabel seperti ini tadi itu disebut dengan data definition language. Kemudian di sini, kemudian lihat desain, kita lihat tampilan ini. Nah, waktu proses pembuatan ini itu disebut dengan data definition language atau DDL. Jadi kita buat DDL-nya dulu. DDL dulu adalah ditentukan kolom-kolomnya apa, kemudian tipe datanya apa. Ini disebut dengan proses DDL atau data definition language. Jadi proses penentuan ini. Jadi itu termasuk tadi proses pembuatan dari database yang di awal tadi. Itu disebut dengan DDL atau data definition language. Jadi ini disebut dengan tabel siswa. Kesimpulannya, pada tabel itu terdapat kolom-kolom atau field. Nah, dalam setiap dalam satu baris ini atau record itu terdiri dari sebanyak jumlah kolomnya. Nomor induk 123, NISN 4567890, nama Ahmad, Gedangan Sidoarjo. Kita bisa tambahkan lagi 77, NISN seperti ini, kemudian nama Budi, alamat kalau Budi tadi Waru Sidoarjo, seperti ini. Jadi ini disebut dengan record atau baris. Ini disebut dengan record atau baris. Ini kolom atau field, kolom atau field, kolom atau field, kolom atau field. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat kolom nomor induk, tipe datanya teks, field size-nya 5. Jadi pada proses-proses nanti kita akan menyebutkan seperti ini. Proses perancangan kolom, kemudian tipe data, kemudian size atau ukuran. Contoh misalnya kolom nomor induk, tipe datanya adalah teks, size-nya 5. Kemudian kolom NISN, tipe datanya teks, size-nya 12. Jadi pada proses-proses desain itu selalu seperti ini, sehingga kita mudah untuk menerapkannya di sini. Ini sudah jadinya seperti ini. Selesai, kita tutup. Oke, silakan dipraktekkan cara pembuatan dari database dan tabel siswa. Mudah-mudahan dimengerti, karena setelah ini kita akan coba untuk membuat SQL untuk input data. Kalau ini kan kita input datanya di tabel langsung, di tabelnya dia di MS Access. Bagaimana kalau kita menginputkan menggunakan SQL dengan data manipulation language atau DML. Nah, pada materi berikutnya kita akan bahas seperti itu. Oke, itu dulu materi tentang praktek dasar 1 membuat database dan tabel. Mudah-mudahan dimengerti. Terima kasih.